tiba-tiba di tembok tuh kayak muncul pertama bayangan nih hitam, tiba-tiba bentuk bener-bener muka nenek-nenek. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bakti dan gue Elo di channel Eba Duo. Video kali ini gue akan bahas tentang pelakor. Hah? Pelakor? Santai ya. Jadi di sini pelakor itu adalah pengalaman kisah horor. Oh. Nah, jadi di video kali ini gue akan datengin seorang bintang tamu yang langsung bercerita di hadapan kalian tentang pengalaman kisah misteri yang pernah dia alami. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung kenalan sama narasumbernya. Silakan narasumber. Halo, nama gue Agus. Tunggu sebentar. Nih enaknya gimana nih? Gue manggilnya abang, kakak, mas, AA atau apa? Manggil Agus aja. Oke, Agus. Tapi lebih enaknya biar kelihatan akrab, gue manggilnya bro aja kali ya. Oke. Nah, kali ini gue mau nanya, lo mau cerita apa nih bro? Jadi gue mau cerita soal pengalaman pribadi, tapi lebih tepatnya tentang rumah gue yang dulu waktu kecil, Mbak. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung dengerin ceritanya dari Bro Agus ya. Mulai. Jadi gini, waktu kecil tuh waktu masih tinggal di salah satu kota, tetangga tuh sering banget ngadu kalau sering lihat bentuk-bentuk penampakan mistis kayak gitulah. Sering sih lebih ke nyokap. Jadi kayak misalkan ada nih salah satu tetangga nih baru pulang kerja misalnya, terus habis itu besoknya ngomong ke nyokap, Mbak, kemarin itu malam Mbak duduk di bangku depan rumah nggak sih? Teras. Enggak sih, bangku di depan, jadi Oh, di depan ada rumah. taman gitu. Oh iya. Oke. Tengahnya itu kayak ada pohon tinggi 3, pohon mangga. Nah di bawahnya itu pas tengah ada bangku. Terus dia bilang, Mbak, malam itu duduk di situ nggak sih Mbak? Enggak, jam berapa? Kira-kira jam 9, hampir jam 10 deh. Terus aku mau nyapa tuh Mbak, cuma kok aneh ya, semuanya putih bajunya, terus rambutnya panjang Mbak, sepunggung gitu. Pas saya mau menyapa juga kan dianya ngebelakangin saya ya. Ya udah tuh saya nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Terus sama waktu itu tetangga juga. Jadi rumah saya itu kan jadi di jalanan itu rumah itu ngeplong kelihatan sama deretan rumah tetangga yang lain. Jadi lurus gitu ya? Lurus ngeplong kelihatan. Jadi kalau misalkan tetangga buka pintu depan rumah, langsung kelihatan tuh rumah saya. Nah kebetulan waktu lagi malam itu dia nggak tahu mau perlu apa, lagi keluar rumah, tiba-tiba ngelihat ada pocong. Pocong itu persis depan pintu, kayak mau ngebuka pintu. Depan pintu rumah lo atau depan pintu rumah tetangga? Rumah saya waktu itu Mbak. Oh, oke. Terus harus gitu lompat-lompat kan, langsung ngacir ke dalam rumah. Besoknya ngadu kayak gitu lagi ke ibu nyokap, lagi. ke ibu, lebih ke ibu sih ngadu kan, soalnya kan bokap kan kerja, ngadu gitu. Bilang ke ibu, Bu, kemarin tuh saya ngeliat ada pocong depan rumah. Depan rumah ada pocong, cuma kayak mau ngebuka pintu, persis banget pintu depan ya, tinggi Bu, mau kayak gitu. Tapi selama ini sih kalau orang rumah nggak pernah, kalau dikasih penampakan kayak gitu nggak pernah. Oh. Nah, gue mau nanya nih Bang, lo dari kapan tinggal di situ? Kalau tepatnya tahun yang berapa nggak tahu ya, cuma kalau di situ dari 91 kan saya lahir tuh. Oh, dari lahir ya? Dari lahir di situ gitu. Oke, berarti, nah selain, jadi kan tadi kan lo cerita kalau seandainya ada orang yang pernah ngelihat tadi perempuan yang mungkin Miss K kali ya, yang kita sering bilang gitu loh, yang
yang duduk atau mungkin yang orang melihat menyerupai nyokap gitu kan. Nah sama satu lagi pocong yang katanya ada tetangga juga yang ngelihat bahwa mau buka pintu atau ngelihatnya itu depan pintu lo untuk mau masuk gitu. Selain itu ada lagi? Paling apa ya? Bayangan sih ya, bayangan tinggi gitu. Soalnya tingginya hampir sepohon itu, jadi ngelewatin rumah. Tapi nggak berbentuk baju gitu ya, bayangan tinggi doang, tapi bentuknya bayangan manusia gitu. Itu yang lihat tetangga juga? Tetangga juga sama. Oh, sama tetangga juga. Jadi keluarga nggak pernah ditampakin. Dan kalau yang ngelihat soal perempuan yang suka duduk di bangku depan rumah itu nggak sekali doang, itu 2 kali ditegur kayak gitu, tapi beda orang. Tapi itu belum tengah malam padahal. Maksudnya masih malamnya masih jam 9. Ya masih belum larut banget lah ya. Larut banget ya. Nah, gue mau nanya, sampai dengan lo tinggal di sana itu memang orang tua beli atau gimana? Iya, jadi orang tua beli, tapi itu bangunannya lebih ke bangunan tua ya. Kalau dulu kan belum ada listrik ya, genset. Jadi itu bekas bangunan genset dibangun buat rumah, tapi keadaan bentuk posisinya sama kebanyakan temboknya itu masih yang asli, masih itu. Terus pohonnya juga nggak ada yang ditebang, masih alami. Dari maksudnya itu rumahnya itu tidak berbentuk seperti rumah atau rumahnya itu ya rumah tua gitu, tapi bentukannya rumah? Sebetulnya lebih berbentuk gardu. Jadi tapi ditambahin lagi bangunan karena masih ada sepetak tanah buat membentuk, jadi lebih ke rumah sih. Jadi nggak ada maksudnya nggak ada kan kalau wajarnya rumah itu kan ada sekat-sekatnya, ada kamarnya berapa, ada apa kayak ruang tamu atau apa. Ini tuh los aja gitu. Iya los, cuma paling pas kemarin itu waktu tinggal di sana agak dikasih sekat, jadi kamar dapur dibagi-bagi gitu. Tapi kalau misalkan kayak posisi pohon-pohonnya, terus keadaan bentuk depannya masih kayak bangunan tua sih, nggak berbentuk modern gitu. Gue mau nanya lagi, nah sampai dengan ini kan tadi lo cerita kalau seandainya nggak ada satu keluarga yang ngalamin, lo udah pernah konfirmasi belum sama nyokap misalkan, atau sama bokap, atau sama kakak? Maksudnya bukan masa sih, tapi maksudnya dia nggak pernah ngalamin, mungkin kayak ngalamin yang serem apa gitu, tapi atau mungkin menyerupai atau gimana gitu, nggak ada sama sekali gitu? Kebanyakan nyokap sih, ibu sih yang ngalamin kayak waktu dulu dia cerita anak pertama lahir itu kan, bokap kebetulan tugas, otomatis dia di sana berdua doang kan, sama nenek sih sebetulnya, cuma nenek kan udah tidur kan kemarin. Jadi pas si kakak lagi dibaringin di kasur di kamar, tiba-tiba di tembok tuh kayak muncul, pertama bayangan hitam, tiba-tiba bentuk bener-bener muka nenek-nenek, rambut putih gitu, kayak pakai sanglo gitu, senyum ngeliatin aja, terus lama-lama hilang. Terus kalau enggak dari atas rumah, kayak dulu kan belakang rumah itu kan belum genteng ya, masih seng ya, jadi kayak orang jalan dek kan kedengaran tuh. Kesel nyokap kadang suka diteriakin gitu, kalau enggak disengget lagi pakai bambu gitu kan. Karena kalau kucing kan kabur tuh. Iya. Ini kabur enggak, suara meong enggak, hilang aja kayak gitu. Tiba-tiba hilang aja. Nah, gue mau nanya nih Bang. Rumah lo itu maksudnya kayak apa, dekat kuburan kah? Maksudnya sampai dengan, kan tadi ceritanya lumayan serem nih. Itu tuh dekat kuburan kah, atau pernah kejadian hal-hal kayak misalkan daerah situ pernah terjadi kecelakaan, atau ternyata ada pohon-pohon angker atau gimana? Yang lo tahu ceritanya di situ tuh sampai buat lingkungan di situ tuh, bahkan yang tadi lo ceritakan hampir rata-rata di rumah lo nih yang serem nih gitu kan. Itu yang pernah lo dengar selentingan dari orang lain itu apa sih? Bekas apakah rumah lo, atau dekat kuburan kah, atau apakah gitu? Kalau bekas genset ya. Cuma kalau misalkan depan rumah tuh
lapangan badminton, tapi seberangnya ada pada depan sama rumah tuh bekas gereja tua, tapi masih pakai? udah nggak kepake. Oh, terpakai. Awal-awal waktu kecil sih pernah ngeliat pada ke gereja ya, cuma makin kesini udah nggak kepake, udah tua, bangunnya udah kropos. Belakang rumah itu tanah kosong agak luas lah, 200-300 meter mah ada. Di dalamnya ada satu kuburan, katanya sih kuburan bayi, cuma nggak tahu pasti ya, soalnya kita juga benar-benar Nggak tahu silsilahnya lah ya. Silsilahnya nggak tahu sama sekali kayak gitu. Terus pernah tuh kejadian setelah tanah itu dibangun nih, bangun rumah, ada pendatang bikin rumah di situ. Pembantunya pernah ngeliat kayak anak kecil lari di atas genteng, genteng rumah dia. Anak kecil kayak umur 5 tahun 7 tahun. Cewek atau cowok? Cowok. Oh, cowok. Rambutnya pompos, botak. Jadi kayak tuyul kali gitu ya. Tuyul, ya. Cuma nggak telanjang. Oh, pakai baju ngeliatnya. Pakai baju, cuma kan di atas genteng nggak wajar. Iya sih, benar-benar malam-malam lagi ya. Iya. Gitu doang sih. Nah, terakhir maksudnya selain itu ada lagi nggak cerita-cerita yang pernah lu dengerin? Dari nyokap. Paling lebih nyokap waktu itu, padahal siang waktu itu loh. Jadi dia pulang dari pasar kira-kira jam 12-an gitu. Nah dari jauh nih dia ngeliat nih, kayaknya kakak udah pulang nih, udah pulang sekolah. Nyokap masih ingat harinya hari Kamis karena dia pakai baju batik, Mbak. Batik, celana putih. Terus pas dia lagi ngeliat, itu kakak lagi buka pintu. Sedangkan di rumah sepi kan, kita dititip ke tetangga lah kuncinya. Terus dia mau buka pintu lagi, udah sampai rumah, kok pintu dikunci. Dia panggil-panggil nih kakak saya, diketok-ketok, dipanggil-panggil, kok nggak nyaut ya. Akhirnya dia ke rumah tetangga ngambil kuncinya ada ternyata. Bilang sama tetangga, sama nenek waktu itu, "Nek, Opi udah ngambil kunci?" "Belum," katanya. "Belum? Loh tadi aku lihat dia udah pulang loh." "Belum, nggak ada yang ngambil kunci," katanya gitu kan. Terus akhirnya kunci diambil, dibuka, ternyata emang gak kunci. Sampai dalam rumah dipanggil-panggil sama kakak, nggak nyaut. Beberapa menit kemudian kakak pulang sekolah. Oh berarti menyerupai lah ya. Iya, perempuan. Dan siang hari itu ya, padahal Siang, masih siang itu. Iya. Itu lumayan seru juga ya berarti rumahnya. Jadi kayak gudang ya bro, hampir mirip gudang sebenarnya. Iya, lebih mirip gudang. Itu rumah ya, sebelum ditempatin ya. Apalagi ya. Nah kalau ini kan tadi cerita yang gue dengar dari siapa, nyokap aja nih. Kayak lo pribadi gitu nggak pernah ngerasain apa gitu serem gitu ketika pas tinggal di sana? Pernah kayak gitu, tapi lebih ke nggak ngelihat langsung ya, tapi ngedengar suara-suara kayak kuntilanak katanya sih ya. Nah lagi di kamar mandi nih, lagi buang air. Kan di kamar mandi itu kan lubang udaranya kan nggak ketutup ya, ngelos gitu. Iya. Ngelos ke atas. Nah lagi buang air gitu, ketawa Mbak. Saya pikir anak-anak kan lagi pada nongkrong di luar. Saya ingat saya kan pulang habis nongkrong ya. Saya biasa aja, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa. Pas sudah selesai kamar mandi, saya keluar rumah tuh. Di rumah sepi, nggak ada orang sama sekali. Ini bukan orang ngejailin, ini memang bener orang ngetawain nih. Terus siapa? Bener kayak kuntilanak suaranya Mbak, 3 kali begitu. Begitu. Oh Ketawain. Pas ngetawain saya sempat lihat ke atas, nggak ada apa-apa. Makanya saya pikir ini orang jahil nih ternyata. Beneran. Di rumah tuh kosong, nggak ada orang atau udah pada tidur? Lebih tepatnya? Belum ada yang tidur sih, bapak masih ada, masih nonton TV, terus kakak juga masih ada. Pas lo denger itu, lo konfirmasi nggak ke mereka? Maksudnya ada yang denger nggak nih gitu? Nggak ngomong konfirmasi, nggak, diem aja udah. Saya pikir saya dari awal bercanda. Mikir-mikir, wah ini bukan orang bercanda, kayak gitu sih. Nah, terakhir lo kapan tinggal maksudnya sampai dengan umur berapa lo tinggal di sana? Atau saat terakhir, ini masih tinggal di sana? Enggak, lulus SMA 2000 berapa ya? 2015 Enggak 2015 2016 sih benar.
udah nggak pindah di sana, pindah rumah udah. Oh, berarti udah nggak tinggal di sana lagi ya, Pindah kota. gitu. Nah, tapi masih maksudnya masih main ke sana atau udah sama sekali nggak ke sana, atau kayak misalnya orang yang saat ini tinggal atau mungkin yang kayak ninggalin gitu, dengar nggak cerita-cerita aneh-aneh atau gimana? Kalau dengar sih nggak tahu ya, soalnya kesana juga paling mainnya ke rumah temen, udah nggak pernah deket-deket rumah lagi. Lo nggak tanya gitu kayak di rumah yang kemarin gua tempatin ada cerita-cerita lagi nggak sih yang serem-serem nggak sih gitu dengan penghuni baru gitu? Nggak ya. ditanya. Oke. Nah, ini kan lo bilang udah pindah nih. Pindah yang dengan di rumah sekarang gimana? Ada seremnya atau enggak? Alhamdulillah udah nggak ada kejadian kayak gitu. Dari tetangga juga nggak ada yang ngadu kayak gitu. Oh, syukur alhamdulillah lah ya, Alhamdulillah. berarti nggak ada apa-apa. Sorry bro, jadi selain cerita lu di rumah lu yang lama nih, ada lagi nggak cerita pengalaman misteri lu di tempat lain? Tempat lain apa ya? Yang di luar dari rumah lu yang lama? Lagi liburan kali ya, lagi Oh, jalan-jalan waktu itu. Jadi waktu itu lagi naik gunung. Oh. Waktu itu lagi naik gunung sih, waktu itu sama anak-anak lagi hiking. Jadi pas lagi naik itu, mungkin karena pulang kerja langsung hiking ya, badan capek, ngerasa itu naik tuh dari pos 1 ke pos 2 itu mas, kayak nggak sampai-sampai, nggak tahu salah jalur karena waktu itu posisinya ngikut ya, lebih karena awal. Kalau teman udah pengalaman, dia ngerasa dari pos 1 pos 2 itu nggak nyampe-nyampe. Sorry bro, gue potong dulu nih. Itu lo naik gunung tuh gunung mana sama berapa orang? Gunung gede waktu itu. 6 orang ya, kalau nggak salah, perempuan 1, pacarnya teman. Oh jadi cowok 5, ceweknya 1. Ceweknya Okay. 1, ngajakin lah buat nambah pengalaman Iya. waktu itu ceweknya. Terus dari pos 1 ke pos 2, teman itu ngerasa dia kayak kok nggak nyampe-nyampe. Estimasinya tuh ngerasa jamnya tuh udah lewat. Terus akhirnya dia ngeluh kali ya, nggak sengaja ngomong gitu, ngomong kotor. Ngomongnya cuma ngomong gini bang sih, brengsek, dia ngomong kayak gitu. Tiba-tiba batang ranting tuh patah, tapi patah itu bukan batang ranting kecil mas, soalnya suaranya gede kayak suara petasan, langsung kayak gitu. Jatuh lah tuh batang Bersamaan sama dia bilang habis ngomong kata-kata brengsek itu. langsung jatuh tuh batang. Anak-anak langsung deg-degan, udah istighfar aja dalam hati, keringetan. Tapi alhamdulillah sampai juga sih sampai atas. Lancar lah ya. Lancar ya. Cuma itu aja. Terus apa lagi ya? Naik gunung juga, tapi beda lagi. Waktu itu sama teman kerja. Ini lebih ke ramean sih. 20 orang sih ada waktu itu. Ada perempuannya, ada cowoknya. Waktu itu naik gunung gede juga. Berangkat ke siang lah, jam 10-an. Sampai di Pangrango itu kira-kira jam 1-an lah. Sorry, lewat jalur mana tuh? Lewat jalur Cibodas. Oh Cibodas ya. Lewat jalur Cibodas. Tahun berapa bro? 2017 pas kerja waktu masih aktif kerja. Terus jam 1 sampai Cibodas, kita langsung estimasi nyiapin alat-alat, izin, naik kira-kira 8 jam lah sampai atas, sampai Surya Kencana itu 8 jam. Kita ngecamp di situ semalaman, besoknya naik lagi sampai puncak, nyambung sorenya jam 4:30 kita turun tuh mas, turun dari pos 5 sampai di pos 3 nggak kenapa-napa. Tapi kebetulan tiba-tiba teman perempuan waktu itu tiba-tiba dapet mas. Dapet kram perutnya, akhirnya jalan pelan. Kita agak telat tuh, yang biasanya tuh naik 8 jam ini turun sampai 12 jam sampai bawah. Padahal turun ya? Turun. Bukan naik gitu. Tapi yang lo tahu nih cewek temen lo ini dari turun dari naik itu sudah dapat atau pas dari mau turun dia dapat? Pas naik enggak, pas mau turun. Oh pas mau turun, berarti itu hari pertama ya, makanya dia ngerasa kram perutnya ya. Kram.
makanya jalannya juga turunnya juga pelan banget langkahnya, jadi kita agak lama kan. Waktu itu kita mau bopong juga nggak mau karena perempuan sih ya, mungkin malu sama teman. Nah pas di pos 2 dia mau ganti pembalut, izin sama temen, bang gue mau ganti dulu ya. Oh ya udah ganti aja. Ganti, pas ganti kok agak lama nih orang ditungguin, dia berdua sih sama temen. Akhirnya nyuruh lagi teman perempuan sama cowok, cewek cowok samperin dia lah, kok lama gitu, takutnya ada apa-apa. Pas nyamperin ternyata dia lagi nyari-nyari ke bawah-bawah, bilang tak lu nyari apaan bang, kok pembalut gua hilang ya, hilang, lu taruh mana, gua taruh sini, kata dia gitu kan. Terus dia senter-senter pakai handphone, benar-benar nggak ketemu mbak. Lama, kita cari setengah jam itu. Berarti kondisi pas dia ganti pembalut itu atau di apa sih namanya kalau pos ya? Pos 2 itu kondisinya apa? Malam, sore? Malam. Oh, malam. Karena kita turun sore waktu itu. Oh iya, setengah 4 ya? Setengah 4 kita turun, kondisinya malam. Mungkin kita positifnya kita mikir karena gelap kali ya. Iya. Nggak ngelihat, mungkin salah lihat kali. Tapi udah seramai itu orang nyari, udah seterang itu lampu senter ke bawah, nggak nemu sama sekali. Ya dia ganti juga nggak mungkin dilempar kan. Iya. Sampah-sampah juga dari atas kan kita bawa. Pasti iya, pasti nggak jauh kan, ditaruh sama dia, dibawa juga. Nah, masa nggak ada. Gue tuh mau nanya, di pos itu kondisinya tuh gimana? Maksudnya kan ada beberapa pos yang gue tahu itu, beberapa pos itu kayak ada shelternya yang misalkan kayak dia ada satu bangunan gitu yang memang dikhususkan kalau seandainya hujan dia bisa berteduh di situ, atau itu tuh atau hanya cuman patokan aja atau memang ada bangunan shelter atau gimana? Enggak, patokan aja kalau dia. Oh, jadi ada patokan kayak kayu atau besi gitu, tulisannya pos 2 gitu. Iya, tulisan nama posnya misalnya gitu. Oh. Jadi ada patokan kayak gitu doang. Dan ternyata ada teman sebetulnya dia bisa lihat gitu, bisa lihat penampakan gitu. Tapi kita kan kalau masih di sana kita nggak berani ya, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Tapi dari raut mukanya kita tahu kayaknya ada hal yang aneh nih yang dirasain gitu ya. Dirasain lagi parah banget. Ternyata malah yang pas di Cibodas itu yang lebih ini buat yang dia, pas udah sampai base camp nih. Udah sampai base camp malah lebih angker daripada di atas. Tadi kan lo cerita ketika pas turun itu di pos 2 itu lo ngerasain hal-hal yang aneh-aneh. Itu tuh bener-bener hanya lu aja, kan itu tadi lu bilang 20 orang kan? 20 orang lebih. Hanya itu, maksudnya tim lu aja yang sebanyak itu, atau lu tuh kayak pas ketika turun atau naik lu ketemu sama pendaki? Pendaki lain gitu maksudnya. Pas naik sih, jadi pas naik nih dari 1 ke 2 ngaso berapa menit, nanti ada lagi pendaki lain lewat. Oh, jadi lumayan agak sepi-sepi banget lah. Iya, pas turun itu kita telat karena kan ramean pada mau foto-foto ya di atas ya. Pas turun belakangan, nggak ada pendaki lain waktu itu. Oh, jadi pas turun pun sempat ketemu sama pendaki lain nggak untuk naik atau untuk turun bareng? Enggak. Oh, jadi memang tim lo aja gitu? Iya. Cuma dan bisa aja. Kondisinya hujan atau memang terang gitu? Oh iya, kondisinya hujan waktu Hujan. itu. Pas turun hujan lebih lambat lagi. Pas sore turun hujan. Pokoknya sampai bawah itu setengah satu. Tapi tunggu deh, kalau sananya tadi lo bilang itu hanya di jam pos 2-an. Oh, jam 2-an. Jam 2 malam? Di pos 2 itu hanya ada tulisan pos 2 dan pokoknya kayak patokan gitu ya kalau itu pos 2. Berarti teman lo ganti softtek itu di mana? Ganti pembalut itu di mana ya? Di hutan juga, cuma kasih bagi jarak aja lah. 7 meter lah. Dia dianterin atau dia sendiri? Dianterin sama teman. Oh. Jadi kalau misalkan memang hilang kan seenggaknya teman tahu ya. Ada temennya lah ya. Kalau misalnya lupa lah gitu. Iya. Sesama cewek lah ya. Sesama cewek waktu itu teman. Ini benar-benar hilang. Nggak tahu kemana sampai sekarang masih tanya-tanya bisa hilang gitu. Masa Tapi tikus. Ketika pas kejadian itu kan temen lo yang tadi pembalutnya hilang itu, ketika dia di bawah atau sampai dengan di rumah kayak gitu-gitu, dia ngalamin hal-hal yang aneh nggak sih? Misalkan kayak
yang beberapa gue dengar cerita itu kan ketika ada naik gunung terus maaf ya kalau perempuan itu haid gitu, itu kan ada yang kayak nggak boleh naik, atau yang tadinya itu bukannya waktunya dia mens ternyata dia haid, dia mens gitu kan. Itu tuh ada nggak sih yang dia rasain sampai dengan, maksudnya kan itu kan pembalut itu kan kayak kotoran kan sebenarnya. Itu sampai dengan hilang gitu, kayak dia ngerasa kok gue nggak enak badan gue, atau kayak ketempelan atau gitu-gitu, ada nggak sih yang hal-hal yang aneh lah yang dia rasain gitu setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa, alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada. Teman-teman juga nggak ada. Oh aman-aman aja berarti ya. Sekarang. Cuma jadi pertanyaan doang buat kemana nih gitu kan, ya. Tapi mungkin nggak sih, maksudnya karena posisinya kan satu gelap, kedua hujan. Ada nggak sih mungkin kalau seandainya itu tuh kayak misalnya ketutupan daun, atau misalkan karena mungkin hujannya deras nggak sih waktu itu? Gerimis sih. Oh berarti maksudnya kayak, atau bisa jadi itu tuh kayak ke jurang atau apa gitu. Kayak ke bawah air gitu atau gimana gitu, ada kemungkinan itu nggak sih? Kalau kemungkinan ke bawah air enggak, karena udah jauh kan dari mata air ya, dari sungai udah jauh. Kalau ketutupan daun juga enggak, karena lama kita di situ kan nyari-nyari, kita ngerasa bersalah kalau misalnya kelupaan kita buang sampah, sampah yang kotoran, kita ini pakai kayu mbak, bener-bener nggak ada udah. Dicari sampai lebih dari 5 orang berapa gitu, itu nggak ada juga, nggak sampai juga. kita nuduh lu lempar kali tak? Iya. Lu lempar kali sebenarnya, enggak. Atau ada yang ngumpetin kali ya gitu. Iya, lu lempar apa? Lu naruhnya sembarangan, enggak bang, gua taruh di sini. Dia ngomong, dia patokin, gua taruh di sini. Dia jadi dia patokin, benar-benar nggak ada bang. Sampai dia nunjukin ya tempat nih, gua taruh di sini nih gitu ya. Iya, gua taruh sini bang. Udah gua bungkus, gua taruh sini. Hilang. Nah yang tadi teman lo cerita, kalau seandainya kan tadi lo bilang kan malah di bagian Cidodasnya itu yang serem gitu kan, itu teman lo sama sekali nggak ada cerita atau apa gitu, kayak apa sih yang dia rasain atau apa sih yang dia lihat gitu, nggak ada? Kalau cerita nggak pas lagi perjalanan, tapi pas pulangnya karena kita udah sama-sama tahu dia bisa lihat itu, kita lo udah tahu kalau dia itu udah ini punya sesuatu lah gitu. Iya, kita tanya gimana tadi kenapa ya? Parah deh. Kalau parah di bawah tadi tuh gitu. Tapi kita skip aja, nggak nanya lagi apa sih yang dilihat. Yang lu bilang kalau Cibodas itu malah justru serem itu apanya tuh bro? Maksudnya yang lu rasain apa gitu? Kalau kita nggak ngerasain beda ya, kalau anak-anak yang lain di atas sama di bawah sama. Cuma kalau misalkan temen yang itu dia ngerasa beda dari raut mukanya sih mas, lebih ketakutan. Mukanya beda, ketakutan. Makanya kita pas sampai bawah kita tanya apanya yang dilihat ya, mukanya pucet mas, langsung udah keringet semua udah. Jadi pucetnya itu bukan pucet capek, pucet ketakutan. Iya. Beda. Nah, ini kan lu pengalaman naik gunung kan udah berkali-kali nih bro ya. Ada nggak tips untuk apa ya? Saran-saran lah buat para pendaki pemula atau para pendaki yang lain. Gimana sih etikanya yang bagus itu untuk cara bersikap untuk naik gunung gitu, yang biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lebih kalau untuk di atas tuh jangan sampai ngomong kata-kata yang kotor, kasar. Terus kalau bisa nih untuk perempuan, kalau lagi haid, kalau bisa jangan dulu deh. Pertama karena fisik pasti nggak fit, kedua karena kan lagi kotor juga mbak. Iya. Ngerinya kenapa-napa. Iya. Tapi memang rata-rata yang gua dengar dari cerita tuh, memang kalau perempuan, kalau perempuan yang sedang kotor atau yang lagi haid itu memang biasanya kalau udah tahu dari bawah ya, itu ada beberapa gunung yang memang nggak boleh, nggak sih? Kalau dari bawah kemarin dia udah haid, sebetulnya mending kita cancel sih. Iya harusnya gitu sih ya. Mending kita cancel, jangan sampai maksain. Karena untuk teman-temannya yang lain enak-enak aja, tapi kalau buat dia kan badannya lagi nggak enak. Iya. Apalagi kan ada beberapa perempuan mungkin kalau pada saat hari pertama itu kan
ada aja nih yang dirasa gitu kan, biasanya sih gitu. Makanya tadi yang lo bilang si perempuan ini yang ngerasain itu perutnya kram kan. Apa gini mungkin ya, apa perempuan itu kan tahu, jadi jadwal dia dapat gitu kan. Nah, kira-kira kalau waktunya bersamaan dengan nanti dia pas naik gunung atau berada di atas, apa mungkin dia turun, itu apa mungkin alangkah baiknya dia nggak usah Bisa ikut menyesuaikan atau kali ya. gimana gitu ya. Ini si temen lu ini kan pasti tahu nih range antara dia dapat tuh jaraknya tuh Iya, iya. bisa jadi apa bertepatan dengan pas dia naik gunung ini gitu. Apa mungkin maju dapatnya tapi dia nggak tahu gitu. Kalau misalkan sebetulnya dia tahu sih, mungkin teman saya juga sebetulnya dia tahu ya tanggalnya kapan Iya, biasanya. Cuma kan kalau udah di atas gitu ya udah terlanjur. Iya sih, benar-benar. Iya sih. Cukup. Ada lagi bro? Paling itu aja sih pengalaman Oh, yang iya. positif sih. Oh, iya. Jadi kalau bisa mah jangan dikasih lihat tuh. Oh, siap. Ya, makasih banyak ya atas makasih. pengalaman yang dibagikan ke kita gitu kan. Jadi mudah-mudahan berguna untuk para pemirsa dan penonton yang mendengar dan menonton ini. Cukup sekian guys untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.